Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa qina as-salihin amma ba'd. Jadi para hadirin, malam ini saya memberi waktu untuk tanya jawab. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena lama juga sudah kita tidak diskusi ya. Jadi terpikir mudah-mudahan kita bisa jawab lah, karena kita telah mulai. Silakan kampung terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz dan para hadirin sekalian, dalam surat Al-Ahzab 30 Allah berfirman, wahai istri-istri Nabi, jika kamu membuat kesalahan yang tidak terpuji, niscaya bagimu akan kami lipat gandakan 2 kali lipat dosanya, dan itu mudah berjumlah. Yang ingin saya hubungkan dalam pertanyaan ini adalah bagaimana terhadap orang-orang yang memberikan ceramah. Dalam ceramahnya itu janggal, keliru, bahkan salah, dan ada yang menyesatkan. Apakah hukum Allah berlaku seperti yang ditentukan Allah pada surat Al-Ahzab ayat 30? Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adab wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Pertanyaan saya, apakah bagi yang memberikan ceramah atau pengajian, bahkan dari khutbah, yang menjaga keliru atau salah, apakah Allah dapat menghubungkan seperti Jauh ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada ayat seperti yang sudah dibacakan tadi dalam surah Al-Ahzab. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adab dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Jadi yang pertama tentang hukuman yang Allah berikan kepada istri Nabi, itu tidak sama dengan hukuman yang Allah berikan kepada perempuan-perempuan yang lain selain daripada istri Nabi. Jadi dalam Islam ini para hadirin berbahagia mengenal namanya strata hukuman ya. Jadi misalnya orang merdeka itu hukumannya tidak sama dengan budak ya. Jadi kalau misalnya orang merdeka berzina itu dicambuk 100 kali misalnya. Nah kalau budak dia mendapat cambuk 50 kali. Nah, jadi begitu juga dengan istri Nabi di sini. Walaupun di dalam bab qisas itu tidak diatur secara detail berapa hukuman bagi mereka istri Nabi. Nah, tapi paling tidak dari sini kita paham bahwa istri Nabi ini kalau mereka buat dosa, buat salah, dia akan mendapatkan hukuman lebih daripada, bahkan Allah katakan di'fain, jadi 2 kali lipat daripada hukuman perempuan-perempuan biasa. Nah, kenapa demikian? Karena semakin tinggi martabat seseorang, sebenarnya fasilitas yang dia terima itu juga semakin besar. Ya. Jadi ketika statusnya dia sebagai istri Nabi, nah ini peluang dia masuk surga itu jauh lebih besar dibandingkan dengan peluang manusia yang lain. Dan sangat tidak pantas orang yang sepatutnya berada di dalam surga bersama Nabi, tapi tiba-tiba kemudian buat perbuatan dosa misalnya. Apalagi di sini Allah katakan dengan mayyati minkum nabi fahishatin mubayyinah. Jadi kalau ada yang berzina misalnya di antara mereka, itu kan suatu yang sangat tidak pantas. Jadi jangankan pada istri Nabi, pada perempuan-perempuan biasa saja itu tidak pantas, apalagi pada
istri Nabi. Karena memang kemuliaan yang disandang oleh mereka tidak sama dengan kemuliaan yang disandang oleh perempuan-perempuan yang lain. Jadi status mereka tidak sama walaupun mereka sama-sama perempuan. Jadi nanti setelah misalnya mereka diceraikan oleh Nabi, mereka tidak bisa menjadi seperti manusia biasa. Dia tidak kembali seperti manusia biasa, tidak. Mereka ini kekal sebagai ibu daripada kaum muslimin. Jadi hatta budak Nabi juga demikian. Dia tidak boleh dinikahi misalnya. Ya, dan seterusnya. Jadi mereka punya mereka punya banyak keistimewaan. Nah, karena keistimewaan itulah kemudian hukuman mereka juga besar. Jadi tidak sama dengan hukuman manusia biasa. Nah, mungkin dari sini tadi ditanya bisa tidak dikaitkan dengan orang-orang tertentu misalnya di dalam Islam ini yang mereka juga hukumannya besar. Nah, sebenarnya juga begitu. Jadi orang yang mengetahui berbuat salah itu hukumannya tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Cuman tidak disebut saja kira-kira ukurannya berapa. Tapi jelas berbeda dan dia lebih berat. Makanya Allah akan kabra maqtan inda Allah taqulu ma la taf'alun. Jadi besar sekali dosanya di sisi Allah ketika kamu mengatakan begini, kamu tidak melakukannya misalnya. Jadi orang tahu tapi tidak berbuat. Jadi tidak sama dosa. Misalnya ada orang yang tidak tahu tentang misalnya dosa, katakan misalnya dosa zina. Ada orang dia tidak paham tentang zina itu, bahwa zina ini sebuah dosa besar, zina ini begini begitu, dan dia bukan orang terpelajar agama. Atau misalnya orang salah seorang Eropa, katakan orang bule baru masuk Islam, ya, dan tinggal memang di tengah-tengah komunitas Kristen. Katakan jadi saya dulu punya teman dari Kosovo, Pak. Nangan zaman, jadi di Mesirnya zaman ramai orang Bosnia, orang Kosovo, ramai awaknya memang diberi beasiswa khusus oleh Al-Azhar untuk sekolah di sana, karena dianggap itu negara-negara Balkan pada ketika itu yang terdampak perang. Jadi mereka rata-rata kaum muslimin. Jadi ditanggung itu, beasiswanya besar. Jadi ditanggung suami, istri, satu keluarga tanggung. Jadi ramai mereka itu yang apakah yang sudah menikah atau yang belum itu datang ke Mesir karena memang diberi beasiswa khusus dengan nilai yang jumlahnya besar oleh Al-Azhar pada ketika itu. Nah, jadi kami berteman biasa hai temuan sing urangnya menakan. Jadi yang kalian ya di musim dingin itu. Jadi ada teman dari Kosovo yang dalam musim dingin. Jadi dia orang muslim. Dia sembahyang seperti kita, ya. Tapi dalam keh bajai, dalam jaketnya. Ijinanya na bir, Pak. Birnya yang kalian dalam filmnya Ijin Lani Muda ya. Yang lipih ya. Persis seperti itu, Pak. Memang air, memang alkohol itu memang memabukkan. Nah, jadi tatanya untuk kepekajibnya kan bahangat itu kan, hangat. Nah, yang ketua kan, yang sama lagi awak hajib ihalia itu kan. Nah, jadi sama lagi ihalia aja. Jadi padahal tidak sama. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, dia bodoh sebenarnya. Jadi untuk di dalam Islam ada namanya orang hadithul ahdi bil Islam namanya. Ada orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam itu hukuman dosa yang dia buat tidak sama dengan orang yang sudah lama dalam Islam. Orang yang tinggal di tengah-tengah komunitas non-muslim misalnya dengan pemahaman agama yang sedikit tentang Islam, itu hukumannya tidak sama dengan orang yang tinggal di tengah-tengah komunitas Islam dengan pemahaman Islam yang itu hanya sama hukumannya. Jadi mereka-mereka seperti ini bisa jadi dia tidak dicambuk Pak menjadi depu, drop oleh pemerintah Islam, kan? Itu bisa jadi dia tidak dicambuk meskipun dia minum khamar. Kenapa? Karena ada syubhat pada ini orang. Karena pikir ianya sama. Karena jadi rupanya kemudian karena kami sudah dekat dengan dia, banyak cerita dan macam-macam bertukar informasi, dia ceritakanlah ke kami. Jadi di sana emang zinanya hanya ada siapa? Nah, di komunitas mereka memang. Jadi awalnya orang Eropa memang. Jadi menyenkalan itu kan Eropa Timur itu, Kosovo ya. Dilihatlah di di internet. Serbia, Kosovo itu kan belah Italia sebelah sini. Eropa itu betul-betul Eropa. Jadi orang Islam tapi tidak kenal Islam. Hanya hidup Islam ya. Jadi pada foto adiknya kawin. Itu memang pestanya pesta Eropa, Pak. Jadi betul-betul memang bersulang wine. Memang leganya. Ya, jadi dan problemnya mereka tidak menganggap itu suatu yang dosa. Jadi beda mungkin di sebagian tempat, itu mungkin di Indonesia betul pesta-pesta kawin di daerah Pulau Jawa kena dangdutan-dangdutannya.
Karaoke kan ada tuak-tuak, tapi mereka tahu ini haram. Awalnya hana dianggap itu perkara haram. Jadi mereka memang budayanya seperti itu. Jadi budayanya, apalagi daerahnya musim dingin, ya kan? Memang budayanya minum itu. Ya, Muslim dia tapi minum. Jadi Muslim dia tapi di Madinah mana? Ya mana? Jadi dan dia tidak tahu Pak. Jadi kan ipeke-peke memang hana itu apa aja. Hana itu apa benda diharamkan, kan? Nah, jadi ada kondisi-kondisi yang seperti ini, yang itu tidak sama hukumannya dengan orang yang sudah tahu dan seterusnya. Nah, apalagi kita katakan tadi dengan orang yang dia menyampaikan sesuatu kepada orang, lalu kemudian dalam penyampaian. Nah, begitu juga nanti misalnya orang yang menyampaikan agama ini. Nah, orang yang menyampaikan agama ini pun, itu nanti juga dilihat apakah ketika dia menyampaikan sesuatu yang salah, dia sengaja menyampaikan yang salah, atau dia sendiri juga kadang-kadang dia tidak tahu kalau itu salah. Lalu kemudian dia pun menyampaikan. Jadi ada banyak hal memang yang harus dilihat. Sehingga kalau sekiranya ini masuk dalam ranah qisas, baru kemudian kita bisa mengqisas atau tidak diqisas. Jadi nanti karena tidak sama orang yang bodoh melakukan dosa dengan orang pandai melakukan dosa, dengan orang yang mengajak orang lain melakukan dosa, itu nanti lain lagi hukumnya. Nah, orang yang mengajak orang kepada kesesatan itu tidak sama dengan orang yang sesat tadi. Beda-beda lagi hukumannya. Makanya neraka pun itu sampai ada tujuh tingkat neraka. Nah, 7 tingkat neraka itu untuk dosa yang berbeda-beda. Jadi ada dosa yang rete-rete, ya tu yang dosanya tidak berat. Ada nanti lebih berat, ada berat dan sangat berat. Nah, jadi karena orang yang sampai orang kafir pun itu tidak sama kekafiran mereka. Kafir ini ada yang fahish, ada yang kafirnya biasa-biasa saja. Nah, jadi nanti ada orang kafir umpamanya hinan keroi bak bengke nan ba apa ada ke hinan to tempang legos baik kan mungkin hinan keroi tempe bahan ji kafe ji nyan mungkin dia ada ji karena dia kafir untuk dirinya sendiri hanya ganggu kau akai bahana bro ji ngantanya uri Islam kau misalnya seperti itu kafe ji kekain neraka tapi tempatnya dia tidak buruk sekali di neraka paling ada. Tapi nanti ada kafir yang jahat memang jahat untuk jahat. Nah, kafir jahatnya bukan hanya untuk mereka tapi jahat untuk orang Islam. Lain apa aja. Jadi sama juga. Jadi begitu juga dengan dosa yang dikerjakan. Jadi itu semua Jadi belum lagi cerita nanti waktu yang dikerjakan. Kapan waktu itu dikerjakan? Kalau dikerjakan di waktu-waktu tertentu seperti di bulan haram, ya, termasuk juga seperti tempat seperti ini di dalam masjid. Nah, itu tidak sama hukuman yang diterima itu, azab yang diterima dengan orang yang misalnya mengerjakan dosa memang di tempat-tempat memang pegah boleh buat dosa, tapi memang itu bukan tempat-tempat yang suci atau sakral. Jadi hana sama aja. Ya, jadi masjid ini bukan tempat buat dosa. Nah pula urang juga ada syahid. Nah pula yang masjid urang main chip punya luar. Miteji. Nya jamannya hana pun apa urang debi ina baterahnya main chip ini. Ya. Jadi ini tidak sama hukumannya dengan orang yang main chip di pasar ataupun di warung kopi, tidak sama itu. Di sini dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan sana. Jadi dalam Islam mengenal namanya jenjang hukuman itu ada. Walaupun memang tidak disebutkan secara detail bahwa begini. Jadi Allah yang lebih tahu tentang hukuman itu dan azab nanti pada hari kiamat seperti apa kepada orang tersebut. Saya kira demikian ya, wallahu a'lam.